kita akan membahas tentang penemuan telepon. Dan kita juga akan membahas tentang paragraf serta kalimat utama. Selamat menyimak pembelajaran ini. Penemuan telepon. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Pesan suara dapat dikirim dengan cepat, tanpa jeda atau tertunda, meskipun dari tempat yang jauh. Jeda artinya berhenti sebentar. Nah, anak-anak, siapakah orang yang pertama kali menemukan telepon? Telepon pertama kali ditemukan pada tahun 1870 oleh Alexander Graham Bell bersama dengan asistennya Thomas Watson. Dengan semakin canggihnya teknologi, telepon semakin berkembang. Bahkan jaringan kabel telepon berganti menjadi jaringan pemancar dan satelit. Dengan pemancar dan satelit, kita dapat menelepon dari mana saja menggunakan telepon genggam. Nah, anak-anak, apa bedanya telepon dengan HP? Telepon masih menggunakan jaringan kabel. Apabila kita mau menelepon menggunakan telepon, berarti kita harus berada di dekat pesawat telepon. Sedangkan kalau kita menelepon dengan HP, berarti kita menggunakan pemancar dan satelit. Kita bisa menelepon dari mana saja dan kapan saja. Alat komunikasi sering disebut dengan gawai. Contoh gawai adalah HP Android, tablet, tab, notebook, dan yang lainnya. Kelebihan berkomunikasi dengan gawai antara lain: 1. Semakin banyak informasi yang didapat. 2. Komunikasi semakin cepat terjalin. 3. Pengiriman data semakin mudah. 4. Dapat untuk belajar. Dan 5. Dapat untuk bekerja ataupun untuk bisnis. Contohnya untuk jualan online. Namun, keasikan bermain gawai juga memiliki dampak yang tidak baik. Contohnya, menyita waktu, membuat malas untuk bergaul, menimbulkan gangguan kesehatan terutama iritasi mata dan sakit pada lengan, serta kita mudah emosi atau marah-marah. Nah, anak-anak, sekarang baca materi tema 3G halaman 106. Kemudian isilah latihan soal nomor 1-5 dicetak saja. Foto dan kirim ke ibu guru. Selamat belajar anak-anak, Tuhan memberkati. Anak-anakku, kalau tadi kita sudah belajar dan membahas tentang telepon, gawai, manfaat, serta dampak atau akibat dari pemakaiannya. Sekarang kita akan membahas tentang paragraf dan kalimat utama. Apa itu paragraf? Nah, kita simak penjelasannya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang paragraf dan kalimat utama. Sekarang, siapkan buku tema 3G halaman 110. Kita amati bersama-sama. Dalam bacaan telepon genggam, sekarang kita lihat. Di dalam bacaan telepon genggam, coba anak-anak perhatikan. Ada 1, 2, 3, dan 4 paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf itu sekumpulan kalimat sehingga membentuk sebuah cerita singkat. Kita amati lagi. Paragraf pertama. Paragraf itu ditandai dengan tulisan yang agak menjorok ke dalam. Beda dengan yang ada di pinggir. Lihat baik-baik. Kalau anak-anak sudah perhatikan baik-baik, paragraf pertama. Bacaannya seperti ini. Teknologi komunikasi terus berkembang. Perkembangan itu ditandai dengan semakin banyak ditemukannya alat komunikasi. Salah satu alat yang paling pesat perkembangannya adalah telepon genggam atau HP. Sekarang anak-anak perhatikan.
yang Ibu Guru bacakan tadi itu paragraf pertama. Nah, di dalam paragraf pertama ada yang namanya kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang letaknya di awal paragraf. Sekarang perhatikan baik-baik. Nah, paragraf pertama. Awal kalimatnya berbunyi, teknologi komunikasi terus berkembang. Sekali lagi, teknologi komunikasi terus berkembang. Itu satu kalimat. Sampai tanda titik. Nah, dari awal kalimat sampai tanda titik, itulah yang disebut dengan kalimat utama. Jelas anak-anak? Sekarang kita lihat paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua, kalimat utamanya berbunyi, telepon genggam merupakan perkembangan dari telepon biasa. Sekali lagi diulangi sama Ibu Guru. Telepon genggam merupakan perkembangan dari telepon utama. Nah, itulah kalimat utama yang ada di paragraf kedua. Sudah jelas anak-anak? Semoga anak-anak bisa memahaminya. Sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang kalimat utama. Selain kalimat utama, ada juga yang disebut dengan kalimat pendukung. Kalimat pendukung disebut juga dengan kalimat penjelas. Apa itu anak-anak kalimat pendukung? Kalimat pendukung adalah kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama tadi. Sekarang kita kembali ke paragraf yang pertama tadi. Coba anak-anak perhatikan. Kalau tadi kalimat utamanya berbunyi, teknologi komunikasi terus berkembang. Kemudian anak-anak amati, ada berapa kalimat selanjutnya selain kalimat utama tadi? Sekarang kita hitung bersama-sama. Perkembangan itu dimulai dengan semakin banyak ditemukannya alat komunikasi. Itu yang pertama, namanya kalimat pendukung. Kemudian kalimat pendukung yang kedua. Salah satu alat yang paling pesat perkembangannya adalah telepon genggam atau HP. Nah, itu disebut kalimat pendukung yang kedua. Jadi, paragraf pertama tadi ada dua kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Sekali lagi anak-anak, yang dimaksud dengan kalimat pendukung atau kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nanti anak-anak boleh amati bersama-sama dan boleh dihitung bersama-sama. Nanti anak-anak cari ada berapa kalimat pendukung pada paragraf kedua. Kemudian berapa kalimat pendukung pada paragraf yang ketiga, serta ada berapa jumlah kalimat pendukung pada paragraf keempat. Anak-anak nanti boleh ditulis di sampingnya. Kalimat pendukungnya ada 2 atau ada berapa, dihitung sesuai dengan yang ada di paragraf. Selamat mencoba ya. Nah anak-anak, sekarang kerjakan tugas dari Ibu Guru. Tuliskan kalimat utama dari setiap paragraf tema 3G halaman 111 bagian Ayo Menulis. Kerjakan di buku cetak, foto dan kirim ke Ibu Guru ya. Terima kasih anak-anak kalau kalian sudah belajar dengan baik. Ibu Guru sangat senang loh. Pesan Ibu Guru, kalian taati mama papa agar kalian sehat selalu. Sampai jumpa anak-anak pada pembelajaran berikutnya.